Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kita semua sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Nah, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan satu orang ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan. Kiaman, salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. julusan, doaan, al-fatihah. Oke, amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini silahkan dikeluarkan bukunya dulu. Sudah dikeluarkan semuanya? Oke, silahkan dikeluarkan dulu. Kemudian sekarang sebelum saya lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya, saya mau tanya dulu, kira-kira adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa, Nak? Nah, menentukan titik koordinat dalam suatu bidang kartesius. Nah, kira-kira masih ingat enggak? Gimana sih caranya menentukan? Gimana? Ada yang masih ingat? Nah, caranya menentukan kita lihat dari sumbu apa kemarin? Sumbu X sama sumbu Y, gitu ya. Nah, sekarang silahkan dibuka buku paketnya masing-masing. Silahkan dibuka, lihat di situ ada gambar apa di situ? Di buku paketnya ada gambar apa di situ? Ada gambar denah perkemahan, ya? Sudah? Nah, sekarang gini, Saman lihat denah perkemahan di situ ada yang dinamakan dengan pos 1, ada yang dinamakan dengan pos 2, kemudian ada tenda 1, tenda 2. Ada perumahan, ada pasar. Nah, kira-kira setelah melihat gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran sampean? Oke, tadi ada pertanyaan. Bagaimana kedudukan apa tadi, Nak? Perumahan terhadap pasar. Nah, bagaimana kedudukan perumahan terhadap pasar? Nah, ketika Saman melihat gambar itu, pasar sama perumahan itu jauh apa dekat? Dekat ya? Nah, caranya geleki piye Bu? Bagaimana kedudukan perumahan terhadap pasar? Sampean hitung, sama halnya ketika Saman dulu mencari titik, tapi menghitungnya dari pasar. Dia berapa satuan dari pasar? Ke kiri apa ke kanan? Ke atas atau ke bawah? Gitu ya? Perhatikan misalkan di situ dari titik pasar ke perumahan, dia berjalan kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Berapa satuan? 2 satuan. Sudah ketemu satu sisinya. Kemudian dia berjalan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa satuan? 2. Gitu ya. Berarti kedudukannya berapa? 2,2. Ada pertanyaan lain mungkin? Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap hutan? Bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap hutan? Monggo silakan dilihat gambarnya di situ. Tanah lapang ke hutan. Kira-kira dia berjalan ke mana? Ke kiri. Berapa satuan? 4. Kemudian berjalan ke mana lagi? Ke atas. Berapa satuan? 2. Berarti dia berada di mana? Di 4. 4-nya tadi ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kalau ke kiri dia negatif apa positif, Nak? Negatif. Berarti posisinya di negatif 4,2. Nah, untuk lebih jelasnya
sekarang silahkan sampean buka lembar kerjanya. LKS-nya silahkan dibuka. Oke, LKS-nya silahkan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Nah, perhatikan di situ LKS-nya. Di situ nanti kalian akan lebih jelas bagaimana sih Bu caranya menentukan kedudukan suatu titik. Dilihat dari titik acuan tertentu, misalkan seperti itu ya, dilihat di situ LKS-nya. Silahkan dicoba dikerjakan. Jangan lupa diisi nama sama kelasnya. Silahkan dikerjakan sesuai urutan dan sesuai langkah-langkah yang ada di situ. Gimana anak-anak? Kalau ini dikasih nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan kalian bingung bisa dibuka lagi buku paketnya, kemudian buku-buku yang lain monggo kalau misalkan ada yang berkaitan dengan koordinat kartesius, silakan dibuka boleh. Baik anak-anak, sudah selesai lembar kerjanya? Sudah semua ya? Masih ada yang bingung? Nah, kita bahas dulu ya. Sekarang silahkan satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Monggo silahkan. Silahkan perwakilan satu anak ke depan. Dia Lailatul Maghfirah kelas 8A. Mimpi dijalankan ini dihitung 1, 2 ditulis negatif 2 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditulis negatif 7. Itu untuk B-nya ya, saya akan kasih tanda di sini. Titik B aksen. Titik aksennya B dilihat dari G atau 4,4. Nah sekarang yang C-nya enggak? Yang C-nya. Titik D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ditulis negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik 7. Terus negatif 7. Nanti ini untuk titik apa Mbak? Titik C. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya ya. Nah, sekarang di sini tadi kan sudah disampaikan sama temannya. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari temannya? Mboten, sudah sama semua ya? Berarti sudah paham ya? Bagaimana cara menentukan suatu titik atau posisi titik yang dilihat dari suatu acuan titik tertentu. Misalkan ini tadi Mbak Lala dia melihat posisi titik B ketika dilihat dari titik D. Asalnya titik B di sini berapa? 2, negatif 3.
kemudian pertanyaannya ketika dilihat dari acuan titiknya adalah D 4,4. Nah, gimana caranya? Tadi Mbak Lala sudah menjelaskan, dia berjalan kemana? Ke kiri 2 satuan. Nah, karena berjalan ke kiri berarti ditulis berapa di sini? Negatif 2, gitu ya. Nah, kemudian dia berjalan kemana lagi? Berjalan ke bawah. Berapa satuan dia? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia ke bawah berarti ditulis di sini negatif 7. Sudah jelas? Sudah ya? Nah, selain kita menggunakan ini, ya bisa dihitung dengan satuannya, bisa kita langsung menggunakan seperti ini. Misalnya, ya, misalkan di sini B-nya titik asalnya adalah B ya. Titik asal B. Di sini adalah 2, negatif 3, gitu ya. 2, negatif 3. Karena dilihat dari titik D, titik acuannya adalah titik D 4,4, maka bisa kita bentuk seperti ini, Nak. B aksen itu adalah B ini ya. Posisi B-nya dilihat dari X-nya 2 ini, dikurangi 4-nya mana? Nah, ini 2 dikurangi 4, itu untuk titik X. X-nya miliknya B dikurangi X-nya miliknya D, gitu ya. Kemudian yang Y juga gitu. Y miliknya B dikurangi dengan Y miliknya D. Berarti hasilnya berapa di sini? Sama apa tidak? Negatif 2, negatif 7. Ternyata sama. Nah, sekarang berarti bagaimana caranya menentukan posisi suatu titik ketika dilihat dari titik acuan tertentu? Nah, setelah itu diapakan? Nah, dia berjalan berapa satuan arah sumbu X dan berapa satuan arah sumbu Y. Sudah bisa ya? Nah, contoh misalkan, kalau misalkan Ibu punya di sini adalah titik E misalkan, Ibu punya di sini titik E. Nah, titik E di sini berada di mana? Negatif 2, negatif 2. Oke, terus. Kalau misalkan pertanyaan saya sekarang, kalau posisi E dilihat dari titik D di sini, berarti dia berada di titik berapa, berapa? Dihitung dulu. Oke, ayo berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. berarti berapa? Negatif 6. Nah, negatif 6, berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Negatif 6. Sudah bisa ya? Oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nah, karena waktunya sudah selesai, untuk di rumah silahkan dikerjakan buku paketnya halaman 54. Nanti silahkan buka. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup. Jangan lupa di rumah tetap belajar, meskipun sampean misalkan kondisinya seperti ini tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.